Pak Adi, aksi ini tadi berawal dari TKP ya, rumah sakit, terus ke Pemkot Bandung, juga ke DPRD terakhir. Pas ke Pemkot Bandung kita tidak diterima ya, yang saya pantau. Nah yang saya tanyakan ini, dasar-dasar aksi ini terkait apa yang ada di sini, sama ini aksi sampai kapan? Karena kan Dewan juga barusan kosong ya, kebetulan ada yang dari Nasdem bisa menerima. Nah ini bagaimana nih Pak Adi gerakan aksi ini? Apakah kita nunggu definitif atau bagaimana, coba Pak Adi bisa terangkan? Saya jelaskan dari awal bahwa kenapa kita sampai harus turun ke jalan untuk melakukan aksi unjuk rasa. Sebelumnya kita sudah memberikan surat kepada PJ Gubernur, kepada Dewan Perwakilan Rakyat Kota Bandung sama ketuanya, dan kepada yang bersangkutan yaitu rumah sakit, bahwasannya permasalahan ini, pembangunan rumah sakit mulut dan gigi ini kayaknya tidak sesuai dengan aturan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Artinya banyak kejanggalan-kejanggalan atau banyak yang tidak sesuai prosedur. Makanya kami juga menyarankan kepada PJ Gubernur untuk diberhentikan pembangunan rumah sakit mulut dan gigi ini. Karena masyarakat Kota Bandung juga memerlukan atau masih memerlukan rumah sakit umum, contohnya di wilayah timur yang masyarakatnya padat. Seharusnya dipertimbangkan seperti itu. Makanya kami ingin mendapatkan kejelasan, transparansi, kenapa sampai bisa menentukan harus dibangun kembali rumah sakit mulut dan gigi. Itu satu. Yang keduanya ada permasalahan tanahnya yang diduga masih sengketa. Jadi tidak asal membangun, harusnya kan transparansi bahwa tanah ini sudah clear. Itu kedua. Makanya dengan aksi ini atau awal aksi damai ini, dan kami akan melaksanakan aksi bergelombang sampai benar-benar titik terang, titik permasalahan ini jelas. Karena kami dikhawatirkan banyak permainan atau kecurangan dalam pengkondisian proyek. Karena bukan hanya proyek rumah sakit, proyek-proyek yang lain juga kita sudah pernah kita sampaikan banyak kejadian-kejadian atau banyak yang bermain atau kong-kali-kong, baik pengusaha, termasuk pemerintah, dan mungkin ada oknum-oknum lainnya, termasuk mungkin di Dewan. Maka dari tolak hari ini kita aksi, kedepannya kita akan selalu intent mengawal proses pekerjaan yang ada di Kota Bandung, khususnya umumnya yang ada di Jawa Barat. Karena apabila kita diamkan, maka para koruptor ini akan makin terus-menerus berani. Maka kami sebagai anak bangsa harus mengingatkan dan harus mengajak kepada masyarakat, pemerintah, termasuk perusahaan. Maka setiap kegiatan harus transparansi dan bisa dipertanggungjawabkan secara publik, dan tidak ada indikasi-indikasi perlakuan tindak pidana korupsi. Karena saya sebagai masyarakat yang mencintai Kota Bandung, yang Kota Bandung notabene sebagai Kota Bandung adalah kota kembang, yang sekarang menjadi dikatakan Kota Bandung jadi kota korupsi. Maka kami prihatin sebagai anak bangsa, sebagai generasi penerus, meminta supaya ada perbaikan baik dari tingkat pemerintah bawah sampai tingkat pusat, termasuk Dewan Perwakilan Rakyat yang hari ini akan menduduki atau menjadi calon-calon perwakilan rakyat Kota Bandung. Maka kami ingin bersama-sama menjalin kerjasama yang baik, membangun Kota Bandung yang baik, yang lebih makmur, sejahtera masyarakatnya. Itu saja mungkin. Siap. Ini Pak Adi ya, satu lagi tadi ada istilah ingin diberhentikan dulu sementara atau berhenti sama sekali, karena dalam poin tuntutan ini, dalam pernyataan aksi ini ada poin satu, itu adalah adanya proses lelang yang dimenangkan salah satu perusahaan tentunya. Padahal yang saya tahu kan juga proses-proses lelang ini juga Bandung itu kemarin ada pengalaman ya, dengan adanya penangkapan dari APH ya terkait ULP itu. Betul. Kan begitu. Nah ini menurut Pak Adi gimana ini? Ada dengan pagu anggaran 110 miliar ini. Apakah diberhentikan sementara atau diberhentikan sama sekali itu pekerjaannya? Oke, terima kasih. Sebenarnya yang kami harapkan sih diberhentikan sementara itu setelah kita mendapat keterangan yang jelas, transparansi. Apabila permasalahan benang merahnya jelas bersalah, maka kami meminta untuk ditutup total.
dan anggaran pun tersebut juga untuk dialokasikan kepada anggaran yang memang membutuhkan, yaitu rumah sakit umum seperti itu. Makanya kami juga ada satu kebijakan bersama-sama dengan rekan-rekan aktivis dan lembaga-lembaga lainnya, apabila terbukti ada dugaan korupsi nepotisme, maka kami minta untuk diberhentikan. Tidak ada pembangunan rumah sakit mulut dan gigi. Dan jika ini kan ada Pokja ya, Pokja ini melibatkan beberapa unsur ya, unsur SKPD mungkin ya. Apakah ini kita akan tetap kawal juga bila mana terjadi ada penyimpangan di Pokja yang terkait dengan dinas atau SKPD lain? Betul. Gimana betul. tadi? Makanya kami kalau memang ada terkait dinas atau OPD-OPD lain yang memang terlibat, maka kami akan melaporkan pengaduan resmi ke pihak yang lebih tinggi. Contohnya kalau memang Kejari tidak mau, maka kami akan melakukan laporan pengaduan kepada Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Bila perlu kami akan laporkan kepada Kejagung dan KPK. Karena di sini kan kalau di Pokja ini ada pembebasan tanah dan sebagainya ya, terkait aset mungkin, dan juga penganggaran kan. Tidak hanya dari APBD atau APBN, mungkin juga ada dana-dana yang lain, CSR atau apa kan. Mungkin itu Betul. juga akan disentuh bila mana terjadi Betul. penyimpangan. Nah, terkait penerimaan aksi kita ke DPRD, kan sebetulnya ini Dewan ini nunggu AKD itu minggu depan ya Pak Adi Betul, ya. betul. Terus bagaimana ini kesan dari Kang Adi dan teman-teman ketika dalam kondisi kosong ini nunggu AKD, masih ada anggota Dewan yang mau Betul. menerima ini bagaimana? Justru itu yang saya sangat apresiasi, ada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Bandung hari ini yang bisa mau menerima, namanya Bapak Agung atau Dr. Agung dari Nasdem. Kami sangat apresiasi. Kami harap semua yang ada di kota kabupaten itu bisa menjadi contoh kepada Dewan ya, karena memang dipilih oleh rakyat itu harus bisa mewakili aspirasi-aspirasi dari rakyat. Dan saya juga akan selalu menginformasikan, menyampaikan kepada dewan-dewan lain atau partai-partai lain untuk segera kooperatif, segera bekerja sama dengan pihak-pihak eksternal atau masyarakat, karena apa yang diaspirasikan itu adalah untuk kebaikan kita semua. Jadi kami sangat apresiasi terhadap Dewan yang sudah menerima hari ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dewan dari Nasdem, namanya Dr. Agung Gumilar. Kami sangat apresiasi, mudah-mudahan dicontoh oleh dewan-dewan yang lain. Oke Pak Adi, untuk aksi lanjutan tanggal berapa rencana? Aksi lanjutan kami akan laksanakan hari Selasa tanggal 24. Tujuannya tetap ke tempat tadi Pemkot juga? Tujuannya mungkin ada tambahan. Nanti saya akan ada tambahan ke OPD yang lain, termasuk kepada kantor cabang perusahaannya, yaitu perusahaan PT Nadia, PT Nadia yang ada ya. di Bandung. Terus kami juga akan coba tanyakan kepada Aset sama kepada Dinas Kesehatan. Ya, oke. Terima kasih Pak Adi atas Oke, terima waktunya. kasih sama-sama.